Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Dunia saat ini percaya bahwa konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel adalah krisis besar yang mengancam stabilitas global. Namun, ada satu fakta penting yang jarang disadari. Semakin konflik ini memanas, jalur distribusi minyak dunia mulai terganggu. Ketidakpastian meningkat, harga energi melonjak, dan tekanan ekonomi mulai terasa di berbagai negara. Namun, di tengah situasi yang penuh guncangan ini, ada satu negara yang justru tidak runtuh. Rusia tetap bertahan di dalam sistem. Pertanyaannya sekarang, apakah tanpa disadari dunia justru ikut memperkuat posisi Rusia setiap kali harga minyak naik? Namun, sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Ketika serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran meletus pada 28 Februari 2026, perhatian dunia langsung tertuju pada ledakan, pangkalan militer, dan ancaman balasan. Namun dampak yang jauh lebih besar justru bergerak di jalur yang tidak selalu terlihat di layar perang. Dampak itu mengalir lewat energi, bukan sekadar karena kawasan Teluk adalah wilayah sensitif, tetapi karena ada satu urat nadi yang menentukan kestabilan pasar dunia, yaitu Selat Hormuz. Jalur sempit ini menghubungkan produksi minyak dari kawasan Teluk ke pasar internasional. Setiap kali ketegangan muncul di titik ini, pasar global bereaksi seolah sedang berdiri di atas lantai yang retak. Dalam hitungan jam setelah konflik memanas, kegelisahan langsung menjalar ke pelaku pasar, perusahaan pelayaran, pembeli energi, dan negara pengimpor. Mereka tidak menunggu sampai aliran minyak benar-benar berhenti. Yang mereka hitung adalah risiko. Ketika risiko naik, harga ikut bergerak. Itulah yang membuat perang ini terasa berbeda. Medannya memang berada di Timur Tengah, tetapi getarannya memukul biaya transportasi, harga bahan bakar, dan perencanaan ekonomi di banyak negara sekaligus. Dunia modern bisa menoleransi banyak ketegangan politik, tetapi dunia sangat sulit menoleransi gangguan pasokan energi. Selat Hormuz menjadi titik paling rawan karena volume minyak yang melintas di sana terlalu besar untuk diabaikan. Jalur itu bukan sekadar rute pengiriman biasa. Itu adalah pintu keluar utama bagi pasokan vital dari kawasan Teluk. Begitu kapal-kapal mulai mengurangi pelayaran, asuransi naik, dan operator menjadi lebih berhati-hati, pasar langsung membaca satu pesan yang sangat jelas. Pasokan masa depan terlihat semakin tidak pasti. Dalam sistem energi global, ketidakpastian seringkali lebih mahal daripada kekurangan yang benar-benar terjadi. Ketika pembeli takut tidak bisa mendapat suplai tepat waktu, mereka berebut lebih cepat. Dari situ, tekanan harga terbentuk. Lalu pada 8 April 2026, gencatan senjata diumumkan. Banyak orang mengira ketegangan akan langsung reda dan pasar kembali tenang. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Setelah pengumuman tersebut, lalu lintas kapal tetap belum pulih ke tingkat normal. Rasa was-was masih menempel pada seluruh rantai distribusi. Pelaku pasar tahu bahwa satu pengumuman damai tidak otomatis menghapus risiko baru yang sudah terlanjur tercipta sejak akhir Februari. Saat kepercayaan sudah retak, pemulihannya jauh lebih lambat daripada ledakan harga itu sendiri. Disinilah inti persoalannya mulai terlihat. Krisis ini bukan hanya soal siapa menembak lebih dahulu atau siapa menguasai langit. Krisis ini mengubah cara dunia menghitung keamanan energi. Ketika satu jalur kunci terguncang, negara-negara industri dipaksa menilai ulang sumber pasokan mereka. Perusahaan dipaksa menghitung ulang biaya. Pemerintah dipaksa menahan dampak inflasi sebelum tekanan sosial ikut membesar. Dari titik ini, konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel tidak lagi bisa dibaca sebagai perang kawasan. Peristiwa ini telah berubah menjadi guncangan energi global yang membuka ruang bagi pemain lain untuk mengambil posisi yang lebih kuat. Yang paling berbahaya, kenaikan ini tidak terjadi di ruang hampa. Harga energi yang melonjak segera merembet ke ongkos logistik, tarif industri, dan beban belanja rumah tangga. Dalam suasana seperti ini, pasar tidak lagi mencari pilihan ideal. Pasar hanya mencari pasokan yang paling siap, paling cepat, dan paling stabil. Ketika harga energi mulai melonjak sejak awal Maret 2026, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada Timur Tengah.
peta mulai melebar, dan satu nama kembali masuk ke dalam perhitungan global, Rusia. Negara ini sebelumnya berada di bawah tekanan panjang akibat sanksi Barat sejak konflik Ukraina. Banyak pihak meyakini ruang geraknya semakin sempit. Namun dinamika pasar energi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saat sistem terguncang, peran lama yang sempat ditekan justru kembali muncul ke permukaan. Pada 12 Maret 2026, laporan menunjukkan ekspor minyak dan bahan bakar Rusia sempat turun ke level terendah sejak konflik Ukraina dimulai. Ini menandakan tekanan sanksi memang nyata dan berdampak, tetapi kondisi tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang stabil. Lonjakan harga akibat konflik Iran menciptakan efek yang mengubah arah tekanan tersebut. Dalam sistem energi global, harga memiliki kekuatan untuk menetralkan sebagian hambatan politik. Ketika harga naik tajam, setiap barel yang berhasil dijual memiliki nilai jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Perubahan itu mulai terlihat jelas memasuki akhir Maret 2026. Harga minyak jenis Urals yang menjadi acuan utama Rusia mengalami kenaikan tajam. Kenaikan ini bukan karena peningkatan produksi besar-besaran, melainkan karena ketegangan global yang membuat pasokan dari kawasan lain dianggap tidak pasti. Di saat banyak jalur terganggu, pasar tidak hanya melihat siapa yang disangsi. Pasar melihat siapa yang tetap mampu mengirimkan energi secara konsisten. Dari situ, posisi Rusia mulai mendapatkan kembali relevansinya. Lalu pada 9 April 2026, perhitungan menunjukkan potensi lonjakan besar dalam penerimaan energi Rusia. Nilai pemasukan dari sektor minyak meningkat drastis dibanding bulan sebelumnya. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah sinyal bahwa tekanan ekonomi yang diharapkan mampu melemahkan Rusia justru sebagian teredam oleh situasi eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan konflik Ukraina. Dengan kata lain, krisis di Timur Tengah secara tidak langsung menciptakan ruang napas baru bagi Moskow. Pemerintah Rusia sendiri tidak menyembunyikan hal ini. Pada 7 April 2026, pernyataan resmi menyebut bahwa gangguan di Timur Tengah membuka peluang perdagangan baru. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rusia membaca situasi bukan sebagai ancaman tambahan, tetapi sebagai perubahan keseimbangan yang bisa dimanfaatkan. Dalam konteks energi global, fleksibilitas seperti ini menjadi keunggulan. Negara yang mampu bertahan di tengah tekanan sekaligus memanfaatkan gangguan eksternal akan tetap memiliki peran penting. Yang perlu dipahami, Rusia tidak tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yang berubah adalah lingkungan global di sekitarnya. Ketika pasar kehilangan kepastian dari satu wilayah, maka wilayah lain otomatis naik nilainya. Rusia berada di posisi yang memungkinkan untuk mengisi sebagian kekosongan tersebut. Produksi tetap berjalan, infrastruktur sudah terbentuk, dan yang paling penting, kebutuhan dunia terhadap energi tidak pernah benar-benar berhenti. Di titik ini, muncul realitas yang tidak selalu sejalan dengan narasi politik. Sanksi bertujuan membatasi pengaruh, tetapi pasar bergerak berdasarkan kebutuhan. Ketika kebutuhan meningkat dan pilihan menyempit, maka tekanan terhadap satu pihak tidak lagi bekerja dengan efektivitas yang sama. Inilah momen di mana krisis yang terjadi jauh dari wilayah Rusia justru ikut membentuk ulang posisi negara tersebut dalam sistem energi global. Memasuki pertengahan April 2026, tekanan mulai bergeser dari medan konflik menuju ruang kebijakan. Negara-negara Barat menghadapi situasi yang jauh lebih rumit dari sekedar menentukan sikap politik. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan tekanan terhadap Rusia melalui sanksi energi. Di sisi lain, lonjakan harga minyak akibat konflik Iran menciptakan ancaman baru terhadap stabilitas ekonomi domestik. Ketika harga energi naik, dampaknya langsung terasa pada inflasi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Pada 13 Maret 2026, langkah yang tidak biasa mulai terlihat. Amerika Serikat memberikan izin terbatas yang memungkinkan transaksi tertentu terkait minyak Rusia tetap berjalan dalam periode waktu singkat. Kebijakan ini bukan berarti sanksi dicabut. Ini adalah bentuk penyesuaian terhadap tekanan pasar yang tidak bisa diabaikan. Dalam situasi normal, kebijakan seperti ini mungkin tidak akan dipertimbangkan. Namun ketika harga energi melonjak dan resiko gangguan pasokan meningkat, ruang kompromi mulai terbuka. Tekanan tersebut semakin terasa pada awal April 2026. Ketika dampak konflik Iran belum sepenuhnya meredah, pembuat kebijakan dihadapkan pada pilihan yang tidak ideal. Menjaga sanksi secara ketat berarti mempertahankan tekanan terhadap Rusia,
tetapi juga beresiko memperparah kenaikan harga energi. Sebaliknya, memberikan kelonggaran berarti membantu menstabilkan pasar, namun secara tidak langsung membuka kembali aliran pemasukan bagi Moskow. Ini adalah dilema yang tidak memiliki jawaban sederhana. Pada 10 April 2026, muncul indikasi bahwa kebijakan pelonggaran tersebut berpotensi diperpanjang. Langkah ini memicu reaksi dari Sekutu Barat sendiri. Beberapa pihak menilai bahwa setiap bentuk pelonggaran akan melemahkan posisi bersama dalam menekan Rusia. Namun di sisi lain, realitas ekonomi tidak bisa diabaikan begitu saja. Pemerintah harus memastikan bahwa harga energi tidak melonjak terlalu tinggi hingga memicu tekanan sosial di dalam negeri. Dalam konteks ini, stabilitas menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Dari sudut pandang pasar, keputusan ini terlihat sangat rasional. Sistem energi global tidak memiliki banyak alternatif cepat untuk menggantikan pasokan dalam skala besar. Ketika satu jalur terganggu, pilihan yang tersedia menjadi terbatas. Negara-negara tidak lagi bergerak berdasarkan preferensi politik semata, tetapi berdasarkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara tekanan dan kebutuhan. Disinilah peran Rusia kembali terlihat, bukan sebagai pilihan utama, tetapi sebagai bagian dari sistem yang belum bisa sepenuhnya digantikan. Situasi ini memperlihatkan satu kenyataan yang sering luput dari perhatian. Dalam sistem global yang saling terhubung, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh posisi politik semata. Ada faktor ekonomi yang bekerja secara paralel dan seringkali lebih menentukan dalam jangka pendek. Negara yang bisa tetap relevan dalam rantai pasokan akan terus memiliki ruang, bahkan ketika menghadapi tekanan politik yang besar. Konflik Iran melawan Amerika Serikat dan Israel akhirnya membuka lapisan lain dari dinamika global. Bukan hanya soal siapa yang menguasai wilayah atau siapa yang unggul secara militer. Yang lebih menentukan adalah siapa yang tetap memiliki fungsi dalam sistem yang sedang terguncang. Dalam kondisi seperti ini, setiap kenaikan harga energi tidak hanya menjadi beban bagi banyak negara, tetapi juga menjadi faktor yang secara perlahan menjaga keseimbangan posisi Rusia di tengah tekanan yang terus berlangsung. Di tengah gejolak yang mengguncang berbagai kawasan, satu pola mulai terlihat dengan lebih jelas. Dunia tidak lagi bergerak dalam garis yang sederhana antara kawan dan lawan. Ada kepentingan yang saling bertabrakan, ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda, dan ada realitas yang memaksa setiap negara untuk menyesuaikan langkahnya. Konflik yang tampak sebagai pertarungan militer ternyata membawa dampak yang jauh melampaui medan tempur, menyentuh inti dari sistem energi yang menopang kehidupan modern. Ketika satu jalur terganggu, dunia dipaksa mencari keseimbangan baru. Dalam proses itu, muncul fakta bahwa tidak semua kekuatan bisa disingkirkan sepenuhnya. Beberapa tetap bertahan, bukan karena tekanan melemah, tetapi karena kebutuhan global belum menemukan pengganti yang setara. Inilah dinamika yang membentuk ulang peta kekuatan, perlahan namun pasti. Terus ikuti perkembangan isu global bersama kami. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta. Fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.